Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menjalankan aktivitas kita, yaitu memulai materi yang saya akan bawakan soal analisis kebijakan poros maritim dalam pemerintahan Jokowi JK di periode kemarin. Baik, untuk lebih mengetahui soal kebijakan poros maritim pemerintahan Jokowi, Indonesia merupakan negara maritim yang sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan laut yang penting sejak masa prasejarah, khususnya di Selat Melaka. Namun hubungan perdagangan Nusantara dengan Cina, India baru dimulai pada abad ketiga Masehi. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dari Fasien yang berlayar di India, Cina melalui Jawa. Kemudian visi pembentukan poros maritim dunia tersebut tidak hanya menjadi kebijakan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Hal tersebut berkaitan dengan kapal asing ataupun negara lain yang sudah memerlukan wilayah perairan Indonesia. Katakanlah beberapa tahun kemarin negara-negara luar dari Indonesia itu ingin merebut atau mengambil laut Indonesia, tidak hanya untuk sebagai jalur pelayaran tetapi juga sebagai tempat melakukan proses bisnis, atau yang kita ketahui bahwa memperpanjang kaki tangan sistem neoliberalisme, kapitalisme global. Apalagi kebijakan tersebut sudah dipaparkan Jokowi di dalam ASEAN Summit, disingkat dengan EAS, yang merupakan forum interaksi pemimpin-pemimpin dari berbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan poros maritim dunia adalah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Kemudian kebijakan poros maritim dunia merupakan salah satu agenda dan visi misi dari pemerintahan Jokowi. Konsep pembentukan Indonesia poros maritim dunia terdiri dari 5 pilar utama yang disampaikan Jokowi dalam EAS. Kelima pilar tersebut yaitu pembangunan yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus pembangunan kedaulatan pangan laut. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, melakukan diplomasi maritim untuk membangun bidang kelautan. Dan yang terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, dalam pembahasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan Bappenas menyatakan bahwa Jokowi menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah teraman di dunia untuk semua aktivitas laut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan poros maritim tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau peningkatan keamanan dan kenyamanan negara lain, misal negara-negara tetangga kita, Australia, Malaysia dan sebagainya, tetapi juga peningkatan keamanan. Data berada di wilayah Indonesia. Kebijakan poros maritim tidak hanya berkaitan dengan permasalahan domestik, tetapi juga persoalan internasional atau globalisasi. Nah, Indonesia mempunyai, kalau sesuai data yang ada di Bappenas, Indonesia mempunyai pantai sepanjang 54.716 km yang melintas di Samudra Hindia, Selat Melaka, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, Laut Maluku, Samudra Pasifik, Laut Arafura, Laut Timur, dan wilayah kecil lain.
Nah, wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tersebut dibentuk menjadi Lines of Communication (SLOC) dan 3 alur laut kepulauan Indonesia. SLOC berlaku untuk perairan Selat Malaka. Nah, sedangkan alur laut kepulauan Indonesia ke-1 meliputi Selat Sunda, alur laut kepulauan Indonesia kedua meliputi Selat Lombok dan Makassar, dan alur laut kepulauan Indonesia ketiga meliputi Selat Ombay Water Kementerian Koordinator dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kelima selat yang dibentuk menjadi SLOC dan ALKI tersebut merupakan daerah yang menjadi jalur utama pelayaran kapal-kapal dagang dan sipil dunia. Dalam master plan percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Indonesia atau disingkat dengan MP3EI, pembangunan wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 koridor. Adapun 6 koridor tersebut antara lain adalah koridor ekonomi Sumatera yang bertemakan berpusat sebagai produksi dan pengelolaan sumber daya alam dan energi cadangan negara. Yang kedua adalah koridor ekonomi Jawa yang bertemakan pengendalian industri nasional dan penyedia layanan. Yang ketiga, koridor ekonomi Kalimantan yang bertemakan pusat produksi dan pengelolaan bahan tambang dan energi cadangan nasional. Yang keempat, koridor ekonomi Sulawesi yang bertemakan pusat produksi dan pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan minyak dan gas nasional. Yang kelima, koridor ekonomi Bali, Nusa Tenggara yang bertemakan adalah pintu gerbang pariwisata dan dukungan pangan nasional. Dan yang terakhir, keenam, adalah koridor ekonomi Papua, Kepulauan Maluku yang bertemakan pusat pengembangan produksi makanan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Nah, keenam koridor ini itu yang menjadi agenda pembangunan pemerintahan Jokowi JK kemarin. Nah, sebagai kesimpulan berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan poros maritim dunia dapat mencapai hasil yang optimal, termasuk untuk meningkatkan konektivitas nasional dan regional. Berbagai variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan poros maritim menunjukkan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun ada sejumlah permasalahan maritim yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya dan harus segera diatasi oleh pemerintahan Jokowi JK atau pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini. Tentu ini menjadi pertimbangan pembangunan nasional untuk jangka panjang ke depannya. Penyelesaian masalah kemaritiman tersebut dapat mendorong optimalisasi pencapaian kebijakan poros maritim dunia. Nah, jadi sebenarnya Indonesia ini adalah lahan basah untuk negara-negara luar untuk bagaimana menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi negara-negara di luar Indonesia ini mencoba untuk merujuk atau meminta pemerintah Indonesia untuk siap bekerja sama dalam hal berkolaborasi antara lain soal poros maritim dunia. Nah, ini menjadi PR untuk pemerintah hari ini dan untuk pemerintah ke depannya. Saya kira untuk materi analisis kebijakan maritim pemerintahan Jokowi JK, saya kira cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.